Tahukah kamu, di antara jutaan manusia di bumi ini, hanya 5 weton pahing yang diramal akan mengalami lonjakan rezeki besar di tahun 2026. Bukan sekadar ramalan biasa, melainkan dipercaya berasal dari peninggalan spiritual Prabu Siliwangi yang baru kembali dibicarakan sekarang. Mereka yang terpilih disebut-sebut akan mandi uang setelah melewati masa hidup penuh ujian, kehilangan, dan kesedihan. Tapi pertanyaannya, apakah ramalan ini benar-benar akan terbukti? Dan apakah wetonmu termasuk di dalamnya? Tapi, benarkah ramalan ini hanya mitos belaka? Mengapa justru weton pahing yang disebut-sebut akan mengalami perubahan nasib paling besar di tahun 2026? Apa hubungan antara penderitaan di masa lalu dengan limpahan rezeki di masa depan? Dan mengapa hanya 5 weton tertentu yang dipilih, sementara jutaan manusia lainnya tidak? Sebelum kamu menganggap ini kebetulan semata, ada pola-pola aneh yang terus berulang dalam kehidupan mereka. Pola yang membuat banyak orang mulai bertanya, apakah ini takdir atau isyarat yang selama ini kita abaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun berada. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta dijauhkan dari segala kesulitan yang melemahkan hati. Pada kesempatan ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon agar setiap langkah hidup kita selalu diberi petunjuk, setiap usaha diberi kelancaran, dan setiap doa tentang rezeki, keselamatan, dan kebahagiaan dikabulkan pada waktu yang paling tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Ramalan ini bukanlah ramalan yang baru ditulis kemarin sore. Ia berasal dari cerita lisan dan naskah kuno yang konon sudah diwariskan turun-temurun sejak masa kerajaan Pajajaran. Nama besar Prabu Siliwangi kembali disebut bukan karena legenda semata, melainkan karena banyak orang merasa hidup mereka mulai mengalami pola yang aneh, seolah mengikuti garis takdir yang telah digambar jauh sebelum mereka lahir. Di beberapa daerah, para sesepuh mulai membicarakan satu hal yang sama. Tahun 2026 disebut sebagai tahun peralihan. Tahun ketika nasib manusia tidak lagi berjalan datar, tetapi melonjak atau justru jatuh sangat dalam. Dalam naskah kuno itu tertulis bahwa perubahan terbesar akan dialami oleh orang-orang dengan weton tertentu, khususnya mereka yang lahir pada pahing. Ramalan ini lama terkubur oleh zaman. Ia sempat dianggap sekadar dongeng pengantar tidur. Namun belakangan, semakin banyak orang yang merasa hidupnya sedang diarahkan menuju satu titik penting. Ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya runtuh, ada pula yang menghadapi masalah keluarga tanpa sebab yang jelas. Semua seolah sedang disiapkan untuk satu peristiwa besar. Yang membuat ramalan ini terasa berbeda adalah isinya tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi tentang proses. Disebutkan bahwa sebelum seseorang diangkat derajatnya, ia akan lebih dulu direndahkan. Sebelum pintu rezeki dibuka lebar, ia harus merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Seolah hidup sedang menguji siapa yang tetap berdiri meski dihantam berkali-kali. Inilah sebabnya ramalan ini kembali diperbincangkan, bukan karena manusia haus harta, tetapi karena banyak yang merasa berada di fase paling gelap dalam hidupnya. Dan ketika orang sudah terlalu lama berada dalam kegelapan, secercah cahaya sekecil apapun akan terasa seperti harapan besar. Bab pertama ini bukan tentang siapa yang akan kaya. Bab pertama ini adalah tentang mengapa ramalan itu muncul kembali. Karena mungkin manusia sedang berada di persimpangan jalan antara menyerah atau bertahan satu langkah lagi menuju perubahan. Dan dari sinilah kisah tentang 5 weton pahing itu dimulai. Nama Prabu Siliwangi bukan sekadar nama raja dalam buku sejarah. Bagi masyarakat Sunda dan Tanah Jawa pada masa lampau, beliau adalah lambang kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan batin. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya mengatur kerajaan dengan hukum, tetapi juga dengan nurani. Dalam cerita-cerita lama,
Prabu Siliwangi digambarkan sebagai sosok yang memahami tanda-tanda alam dan perilaku manusia. Ia tidak menilai rakyatnya hanya dari kekayaan atau pangkat, tetapi dari bagaimana mereka bertahan saat diuji. Karena itulah, ramalan yang dikaitkan dengan namanya selalu mengandung makna ganda. Di satu sisi berbicara tentang nasib, di sisi lain mengajarkan tentang sikap hidup. Konon, sebelum masa tuanya, Prabu Siliwangi sering menyepi dan bertapa untuk mencari petunjuk tentang masa depan negerinya. Dari sanalah muncul berbagai petuah yang diwariskan dalam bentuk simbol, bukan angka pasti. Ia tidak pernah berkata, orang ini akan kaya pada tanggal ini, melainkan mengatakan bahwa akan datang masa ketika manusia yang kuat jiwanya akan diangkat derajatnya. Bagi sebagian orang, ramalan ini terdengar seperti mitos, namun bagi mereka yang hidup pada masa penuh kesulitan, kata-kata itu terasa seperti pesan rahasia yang ditujukan langsung ke hati. Ramalan Prabu Siliwangi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai peringatan bahwa kekayaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Yang menarik, nama Prabu Siliwangi baru ramai kembali disebut ketika banyak orang mengalami keguncangan hidup secara bersamaan. Seolah sejarah sedang berbisik bahwa masa sulit bukanlah hukuman, melainkan proses penyaringan. Dan mereka yang lolos dari saringan itulah yang akan menerima hasilnya. Maka, memahami siapa Prabu Siliwangi bukan hanya soal mengenal seorang raja, tetapi memahami cara pandangnya terhadap kehidupan, bahwa kekuasaan sejati bukan pada harta, melainkan pada kemampuan menahan diri, bahwa kemakmuran bukan sekadar angka, melainkan keadaan batin yang tidak mudah goyah. Bab ini mengajak kita melihat bahwa ramalan bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling siap. Dan di balik nama besar Prabu Siliwangi, tersimpan satu pesan sederhana. Nasib bisa berubah, tetapi hanya bagi mereka yang mampu menjaga hati dan pikiran tetap lurus di tengah badai. Dalam hitungan primbon Jawa, weton bukan sekedar penanda hari lahir. Ia dipercaya sebagai gambaran watak, jalan hidup, dan pola rezeki seseorang. Di antara semua weton yang ada, pahing selalu dianggap memiliki energi yang paling kuat, sekaligus paling berat. Ia dilambangkan dengan api, panas, cepat menyebar, tetapi juga bisa membakar dirinya sendiri. Orang yang lahir pada pahing sering digambarkan memiliki jiwa pejuang. Mereka jarang hidup dalam garis yang lurus dan tenang. Hidupnya penuh tikungan tajam, kadang naik mendadak, lalu jatuh tanpa peringatan. Inilah sebabnya banyak pemilik weton pahing merasa hidupnya seperti dipaksa belajar lebih cepat daripada orang lain. Namun misterinya tidak berhenti di situ. Tidak semua pahing memiliki nasib yang sama. Ada pahing yang hidupnya biasa saja, ada pula yang seperti terus-menerus diuji. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa hanya pahing tertentu yang memiliki pintu rezeki besar yang akan terbuka pada waktu tertentu. Dalam ramalan yang beredar, disebutkan bahwa pahing adalah weton yang paling sering mengalami dua hal ekstrim, kesulitan panjang dan keberuntungan besar. Seolah hidup mereka bergerak dari titik paling rendah menuju titik paling tinggi. Karena itulah mereka disebut sebagai weton yang dibentuk oleh penderitaan. Banyak kisah menyebutkan bahwa pemilik weton pahing biasanya memiliki hati yang sensitif namun keras di luar. Mereka terlihat kuat tetapi sebenarnya menyimpan luka lama. Mereka sering menolong orang meski hidupnya sendiri kekurangan. Dan justru sifat inilah yang diyakini menjadi kunci datangnya perubahan nasib. Misteri terbesar weton pahing adalah soal waktu. Mereka jarang mendapatkan hasil cepat, namun ketika waktunya tiba, hasilnya bisa datang bertubi-tubi, seolah semua kesabaran yang dikumpulkan bertahun-tahun dibayar sekaligus. Bab ini mengingatkan kita bahwa weton bukanlah vonis mutlak. Ia hanyalah peta, bukan tujuan.
Pahing hanya menunjukkan bahwa hidup seseorang mungkin lebih keras, lebih panas, dan lebih penuh ujian. Tetapi justru dari panas itulah besi kehidupan ditempa menjadi lebih kuat. Dan mungkin disitulah rahasia sebenarnya. Bukan karena pahing ditakdirkan kaya, melainkan karena mereka dibentuk untuk sanggup menerima kekayaan tanpa kehilangan jati diri. Tidak ada perubahan besar yang datang tanpa tanda. Dalam ramalan lama disebutkan bahwa sebelum rezeki besar menghampiri, hidup seseorang akan dipenuhi kejadian-kejadian yang terasa aneh dan berat. Seolah takdir sedang menyusun panggung, satu persatu, tanpa memberitahu kapan pertunjukan sebenarnya dimulai. Banyak pemilik weton pahing merasakan fase ini sebagai masa paling melelahkan. Usaha yang sudah dirintis lama tiba-tiba macet. Uang yang disimpan dengan susah payah habis untuk hal yang tidak direncanakan. Hubungan dengan orang terdekat pun sering diuji oleh salah paham dan pertengkaran kecil. Semua terasa datang bersamaan, seperti ombak yang tidak memberi jeda untuk bernapas. Tanda awal perubahan juga sering muncul dalam bentuk kegelisahan batin. Ada perasaan bahwa hidup tidak bisa lagi berjalan seperti dulu. Ada dorongan kuat untuk mencari makna, bukan hanya mencari uang. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman dengan cara hidup lama, meski belum tahu harus melangkah kemana. Dalam kisah-kisah lama, fase ini disebut sebagai masa pengosongan. Artinya, kehidupan sedang dikosongkan dari hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan jalan baru. Pekerjaan bisa hilang bukan karena gagal, tetapi karena sudah tidak cocok. Lingkaran pertemanan bisa menyusut bukan karena benci, tetapi karena arah hidup mulai berbeda. Yang paling berat adalah saat seseorang merasa sendirian menghadapi semuanya. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Nasihat orang lain terdengar biasa saja, sementara di dalam hati ada badai yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Namun, justru disinilah kekuatan seseorang diuji. Apakah ia memilih marah pada keadaan atau memilih bertahan dan belajar? Apakah ia menyalahkan dunia atau mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus diubah? Ramalan menyebutkan bahwa mereka yang lolos dari fase ini adalah mereka yang tidak mengeraskan hati. Mereka boleh lelah, boleh menangis, tetapi tidak berhenti berbuat baik. Mereka tetap menolong meski sedang kekurangan. Mereka tetap jujur meski peluang berbuat curang terbuka lebar. Bab ini bukan tentang keberuntungan yang sudah datang, melainkan tentang pintu yang mulai dibuka perlahan. Pintu itu tidak berbunyi keras, tidak bersinar terang, hanya berupa perasaan bahwa hidup sedang diarahkan ke sesuatu yang berbeda. Dan jika seseorang mampu melewati fase ini tanpa kehilangan kemanusiaannya, maka ia sudah melangkah satu kaki lebih dekat menuju perubahan nasib yang selama ini hanya terdengar sebagai cerita. Weton pahing pertama sing disebut ning ramalan digambarake sebagai sosok pekerja keras sing sering ora ketengal hasile. Mereka adalah wong-wong sing sejak muda wis kulino mikul tanggung jawab besar, bahkan sakdurunge wektune. Hidup mereka jarang bener-bener tenang, selalu ana wae masalah sing harus diselesaiake. Seolah nasib memberi tugas luwih banyak tinimbang wong liya. Ning ramalan kuno, weton iki dikatakake akan mendapatkan rejeki dari jalan usaha lan kerja mandiri, bukan dari hadiah, bukan dari warisan, tetapi dari hasil keringat sing tawa. Mereka sering mulai dari nol, jatuh berkali-kali, lalu bangkit maneh dengan cara sing luwih dewasa. Setiap kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran sing disimpen jero-jero. Naning, ana siji syarat sing selalu ditekanake. Weton iki nggak boleh dikuasai oleh rasa serakah. Ketika peluang datang, mereka harus tetap ingat bahwa rezeki sing baik adalah rezeki sing ora merugikan wong liya. Ning cerita lama disebutake bahwa jika weton iki milih jalan cepat dengan ngorbanake wong liya, mongko pintu keberuntungan akan tertutup kembali. Yang menarik, mereka sering tidak sadar bahwa dirine sedang mendekati perubahan besar. Mereka hanya merasa hidupnya mulai sedikit lebih ringan. Utang sing lomo mulai terbayar. Usaha sing dulu sepi mulai ditekani wong. Pertolongan datang dari arah sing tidak disangka. Semua terjadi perlahan, tidak sekaligus, agar hati mereka tidak kaget oleh keberhasilan. Di masa lalu, weton iki sering diremehkan.
usahane dianggap kecil, langkahnya dianggap lambat. Tetapi justru karena lambat itulah mereka belajar menahan diri. Mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Mereka paham bahwa yang cepat datang, cepat pula pergi. Bab iki menunjukkan bahwa weton pahing pertama bukan tipe yang langsung kaya mendadak. Kekayaannya tumbuh seperti pohon, dari akar yang dalam, batang sing kuat, lan cabang sing melebar perlahan. Rezeki mereka tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa kepercayaan dari orang lain. Dan disinilah letak maknanya. Ketika waktunya tiba, mereka bukan hanya punya harta, tetapi juga punya kendali atas dirinya sendiri. Bukan kekayaan yang menguasai mereka, melainkan merekalah yang menguasai kekayaan dengan hati yang tetap sederhana. Weton pahing kedua sing disebut neng ramalan min duweni jalan rejeki sing beda karo sing pertama. Nek sing pertama mendapatkannya kanthi kerja keras lan usaha sing dawa, mongko weton iki justru diramal akan memperoleh rejeki melalui pertemuan manusia karo manusia. Rezekine tidak turun saka langit, tapi datang lewat orang lain, lewat hubungan, lewat kepercayaan. Dalam kisah lama, weton iki digambarke sebagai pribadi sing mudah bergaul, tetapi sering disalahpahami. Mereka tampak biasa, bahkan sering dianggap tidak punya arah hidup sing jelas. Padahal, di balik sikap santainya, mereka menyimpan ketulusan sing jarang dimiliki orang lain. Mereka tidak pandai memamerkan kemampuan, tetapi pandai menjaga perasaan. Ramalan menyebutkan bahwa titik balik hidup weton iki akan terjadi ketika mereka bertemu seseorang secara tidak sengaja. Bisa teman lama, bisa orang asing, bisa pula orang sing dulu pernah diremehkan. Pertemuan itu terlihat sepele, hanya obrolan biasa. Namun dari situlah pintu rezeki mulai terbuka perlahan. Mereka mungkin akan ditawari pekerjaan, diajak bekerja sama, atau dipercaya mengelola sesuatu sing sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Sing membuatnya berbeda adalah kesempatan itu datang bukan karena mereka mencari, tetapi karena mereka dikenal sebagai orang sing bisa dipercaya. Di masa lalu, weton iki sering merasa hidupnya tidak berarti. Mereka bekerja tetapi jarang mendapat pujian. Mereka membantu tetapi jarang diingat. Bahkan ada yang merasa keberadaannya hanya sebagai pelengkap dalam hidup orang lain. Perasaan itulah sing membuat mereka sering ragu pada diri sendiri. Namun justru dari keraguan itulah lahir kerendahan hati. Mereka tidak sombong saat mendapat sedikit keberhasilan. Mereka tidak besar kepala saat diberi kesempatan. Dan inilah yang menjadi kunci perubahan nasib mereka. Orang lain melihat mereka bukan sebagai yang paling pintar, tetapi sebagai yang paling bisa diandalkan. Dalam ramalan kuno, disebutkan bahwa weton iki harus menjaga satu hal. Jangan meremehkan pertemuan kecil. Karena dari obrolan sederhana bisa lahir rezeki besar. Dari sapaan singkat bisa muncul peluang hidup sing baru. Bab iki mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang lewat kerja keras yang terlihat, tetapi kadang datang lewat kehadiran orang lain dalam hidup kita. Bahwa jalan menuju kemakmuran bisa terbuka hanya karena kita pernah bersikap baik pada seseorang di masa lalu. Dan ketika waktunya tiba, weton pahing kedua ini akan menyadari satu hal penting. Bukan uang yang lebih dulu datang, melainkan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan sudah diberikan, rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Weton pahing ketiga adalah yang paling berat jalannya di antara semuanya. Dalam ramalan, mereka disebut sebagai yang naik karena jatuh. Artinya, rezeki besar mereka tidak akan datang sebelum kehilangan besar lebih dulu terjadi. Hidup mereka seolah ditulis dengan tinta air mata, sebelum akhirnya ditulis ulang dengan tinta emas. Banyak dari pemilik weton ini mengalami kehilangan yang dalam. Ada yang kehilangan pekerjaan saat merasa sudah aman. Ada yang kehilangan usaha saat baru saja mulai percaya diri. Bahkan ada yang kehilangan orang tercinta di saat hidupnya sedang membutuhkan sandaran. Semua itu datang tanpa aba-aba, membuat mereka bertanya, "Mengapa harus aku?"
Pada fase ini, hidup terasa tidak adil. Mereka merasa sudah berusaha jujur, sudah bekerja keras, sudah berbuat baik, tetapi yang datang justru pukulan bertubi-tubi. Malam menjadi lebih panjang karena sulit tidur. Siang terasa lebih berat karena harus berpura-pura kuat di depan orang lain. Namun ramalan kuno menyebutkan, justru di titik inilah jiwa mereka ditempa. Kehilangan membuat mereka belajar melepaskan. Kegagalan membuat mereka belajar merendahkan ego. Kesedihan membuat mereka belajar memahami perasaan orang lain. Tanpa sadar, penderitaan itu mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Mereka yang termasuk weton ini sering menjadi pribadi yang lebih dalam dan lebih peka. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi mencari ketenangan. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan diri, tetapi sibuk bertahan. Dan dari ketahanan inilah perubahan besar mulai disiapkan. Titik balik weton ini biasanya datang ketika mereka hampir menyerah. Saat mereka sudah tidak berharap terlalu tinggi, justru peluang besar datang menghampiri. Bisa berupa pekerjaan baru, usaha baru, atau bantuan yang datang dari orang yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu terasa seperti pengganti dari semua yang pernah diambil. Dalam ramalan disebutkan bahwa weton pahing ketiga akan mengenal arti cukup sebelum mengenal arti kaya. Mereka belajar hidup sederhana sebelum diajari hidup berkelimpahan. Dengan cara itu, kekayaan tidak membuat mereka lupa diri, karena mereka pernah tahu rasanya tidak punya apa-apa. Bab ini adalah kisah tentang luka yang berubah menjadi jalan, tentang air mata yang menjadi pupuk bagi tumbuhnya keberuntungan, dan tentang seseorang yang tidak naik karena keberuntungan semata, tetapi karena ia tidak berhenti berjalan meski langkahnya tertatih. Dan ketika akhirnya rezeki besar datang, mereka tidak merayakannya dengan kesombongan, melainkan dengan syukur yang dalam, karena mereka tahu di balik setiap keping keberhasilan ada masa gelap yang pernah hampir memadamkan harapan. Weton pahing kapapat dikenal sebagai sosok sing paling sunyi jalane. Mereka bukan tipe sing menonjol, bukan pula sing suka berbicara tentang mimpi-mimpine. Hidup mereka berjalan pelan, hampir tidak terdengar, seperti bayangan sing lewat tanpa disadari orang lain. Dalam keramaian, mereka sering merasa sendirian. Dalam keluarga, mereka sering menjadi yang paling sedikit diperhatikan. Dalam ramalan lama, weton ini digambarkan sebagai yang menyimpan emas di dalam diam. Artinya, keberuntungan mereka tersembunyi di balik sifat pendiam dan sikap sederhana. Mereka jarang mengeluh, meski hatinya penuh beban. Mereka jarang meminta, meski sering kekurangan. Dunia melihat mereka sebagai orang biasa, padahal batin mereka terus bekerja menahan badai. Masa muda weton ini biasanya dipenuhi perasaan tidak dianggap. Pendapatnya sering diabaikan. Usahanya sering tidak dihargai. Mereka belajar sejak awal bahwa hidup tidak selalu memberi panggung bagi yang diam. Namun justru karena tidak banyak bicara, mereka banyak mengamati. Mereka menyimpan pelajaran dari setiap kegagalan orang lain, dari setiap pertengkaran, dari setiap kesalahan sing tidak ingin mereka ulangi. Ramalan menyebutkan bahwa perubahan nasib weton ini akan datang secara perlahan, tanpa gemuruh. Tidak ada perayaan besar, tidak ada kejutan sing membuat heboh. Hanya satu demi satu keadaan sing membaik. Masalah sing dulu terasa berat, mulai terasa ringan. Jalan sing dulu tertutup, mulai terbuka. Orang-orang sing dulu tidak peduli, mulai datang meminta bantuan. Yang menarik, saat rezeki mulai mengalir, mereka tidak berubah menjadi orang sing berbeda. Mereka tetap sederhana, tetap tenang, tetap tidak suka pamer. Namun, kini di balik kesederhanaan itu, ono rasa aman sing dulu tidak pernah mereka rasakan. Mereka tidak lagi takut pada hari esok, karena hari ini sudah cukup. Dalam cerita lama,
Dikatakan bahwa weton pahing kapapat iki akan menjadi panggonan bersandar bagi banyak orang. Mereka sing dulu tidak diperhatikan, justru akan menjadi yang paling dicari. Karena mereka dikenal bukan karena suara keras, tetapi karena hati sing stabil. Mereka tidak cepat marah, tidak cepat sombong, dan tidak cepat menghakimi. Bab ini adalah kisah tentang kekuatan dalam keheningan. Tentang orang sing tidak berlomba menjadi yang paling terlihat, tetapi justru paling bertahan. Tentang jiwa sing tumbuh tanpa sorotan, namun berbuah pada waktune. Dan saat waktune tiba, weton ini akan mengerti satu hal, bahwa tidak semua cahaya harus menyilaukan. Ono cahaya sing cukup untuk menerangi jalan, tanpa harus membakar mata siapapun. Weton pahing kelima adalah yang paling banyak menyimpan cerita pahit tentang manusia. Dalam ramalan lama, mereka disebut sebagai yang diuji oleh lidah orang lain. Artinya, penderitaan mereka bukan hanya datang dari keadaan hidup, tetapi dari ucapan, penilaian, dan fitnah. Hidup mereka sering diwarnai salah paham, gosip, dan tuduhan yang tidak pernah benar-benar mereka lakukan. Sejak muda, mereka kerap merasa tidak adil diperlakukan. Saat berbuat baik, niatnya dipertanyakan. Saat diam, disangka menyimpan maksud buruk. Bahkan ketika mereka berusaha jujur, selalu ada yang memelintir cerita. Akibatnya, banyak dari mereka tumbuh dengan perasaan waspada terhadap manusia. Mereka belajar berhati-hati, bukan karena sombong, tetapi karena terlalu sering terluka. Dalam fase ini ada dua jalan, menjadi pahit atau menjadi kuat. Dan ramalan menyebutkan bahwa weton ini termasuk yang memilih tetap lurus meski dikelilingi bengkok. Mereka menahan diri untuk tidak membalas dengan keburukan yang sama. Mereka memilih diam saat difitnah dan memilih pergi saat direndahkan. Bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin hatinya ikut rusak. Tahun-tahun berat itu membuat mereka terlihat dingin di luar, tetapi dalamnya penuh luka yang tidak pernah dibicarakan. Mereka terbiasa memikul beban sendiri, tanpa berharap dimengerti. Namun justru dari kebiasaan menahan diri inilah tumbuh wibawa yang aneh. Orang mungkin tidak suka, tetapi diam-diam menghormati. Ramalan kuno menyebutkan bahwa titik balik weton ini adalah ketika kebenaran mulai muncul tanpa mereka harus berteriak. Orang-orang yang dulu menuduh akan melihat sendiri siapa yang benar. Yang dulu meremehkan akan menyadari bahwa mereka salah menilai. Dan perubahan ini terjadi bukan karena perlawanan, melainkan karena waktu membuka tabirnya sendiri. Saat Rizky datang, ia datang bersamaan dengan kehormatan. Bukan hanya uang yang bertambah, tetapi nama baik yang pulih. Mereka tidak lagi harus membela diri, karena hasil hidup mereka sudah berbicara. Mereka tidak perlu menjelaskan siapa mereka, karena keadaan sudah menunjukkan. Bab ini adalah kisah tentang manusia yang diuji bukan hanya dengan kemiskinan, tetapi dengan penilaian orang lain. Tentang jiwa yang tidak membalas luka dengan luka. Tentang seseorang yang memilih tetap bersih meski dilempari lumpur. Dan ketika akhirnya hidup berpihak, mereka mengerti satu hal penting, bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara keras. Ada kemenangan yang datang dalam diam saat kebenaran berdiri tanpa perlu dibela. Pertanyaan yang paling sering muncul dari ramalan ini adalah, mengapa hanya 5 weton pahing? Mengapa tidak semuanya? Mengapa harus dipilih sebagian kecil, sementara yang lain tetap berjalan dalam hidup yang biasa-biasa saja? Dalam naskah lama disebutkan bahwa tahun 2026 bukanlah tahun hadiah, melainkan tahun penyaringan. Bukan semua orang akan diangkat, tetapi hanya mereka yang sudah melewati fase paling berat dalam hidupnya. 5 weton pahing itu bukan dipilih karena mereka paling pintar, paling kuat, atau paling beruntung, melainkan karena mereka sudah ditempa oleh keadaan yang tidak ringan. Jika ditarik benang merah dari kisah-kisah sebelumnya, kelima weton itu memiliki satu kesamaan.
Mereka semua pernah berada di titik hampir menyerah. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan fitnah. Bentuknya berbeda, tetapi rasanya sama. Rasa hancur yang membuat manusia bertanya tentang arti hidup. Ramalan ini seolah ingin mengatakan bahwa tidak semua orang siap memegang rezeki besar. Karena rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga soal tanggung jawab. Jika hati belum siap, kekayaan hanya akan menjadi beban baru. Maka hidup lebih dulu membersihkan jalan mereka melalui kesulitan. 5 weton pahing ini digambarkan sebagai mereka yang sudah belajar menahan diri. Mereka tahu rasanya kekurangan, sehingga tidak mudah menghambur-hamburkan. Mereka tahu rasanya direndahkan, sehingga tidak tergoda merendahkan orang lain. Mereka tahu rasanya ditinggalkan, sehingga tidak mudah mengkhianati. Inilah sebabnya mereka disebut yang lolos dari saringan. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka tidak rusak oleh penderitaan. Luka mereka tidak membuat mereka kejam. Sedih mereka tidak membuat mereka putus asa. Justru dari sana lahir keteguhan yang tidak terlihat dari luar. Bab ini menegaskan bahwa ramalan bukan memilih siapa yang akan kaya, tetapi siapa yang sudah siap menerima perubahan besar. Seolah hidup berkata, jika kamu mampu bertahan di masa gelap tanpa kehilangan nurani, maka kamu layak merasakan terang. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa ramalan tentang 5 weton pahing bukan tentang jumlah, melainkan tentang kualitas jiwa. Tentang manusia yang sudah cukup diuji, cukup jatuh, cukup belajar, sehingga ketika waktunya tiba, mereka tidak lagi goyah oleh angin keberuntungan. Karena yang akan diangkat bukan mereka yang paling cepat, melainkan mereka yang paling lama bertahan. Dalam setiap kisah perubahan besar, selalu ada satu bagian yang paling berat. Masa sebelum segalanya membaik. Ramalan lama menyebut fase ini sebagai ujian terakhir. Bukan ujian kecil, tetapi ujian yang mengguncang keyakinan seseorang terhadap hidupnya sendiri. Bagi 5 weton pahing, masa ini digambarkan seperti berjalan di lorong gelap tanpa tahu di mana pintu keluar. Mereka merasa sudah terlalu lelah untuk berharap, tetapi juga terlalu takut untuk berhenti. Masalah datang bukan satu-satu, melainkan berlapis. Keuangan terguncang, hubungan retak, dan kepercayaan diri menurun perlahan-lahan. Ujian pertama biasanya datang dalam bentuk kehilangan materi. Uang yang susah payah dikumpulkan habis begitu saja untuk kebutuhan mendesak. Ada yang jatuh bangkrut, ada yang harus menjual barang kesayangan. Ada pula yang terpaksa memulai dari nol. Pada titik ini ego diuji. Apakah mereka masih bisa berdiri tanpa sandaran harta? Ujian kedua datang dalam bentuk tekanan dari orang-orang terdekat. Ada yang tidak lagi dipercaya, ada yang diremehkan, bahkan ada yang dianggap gagal. Kata-kata kecil bisa terasa seperti pisau. Senyum orang lain terasa seperti sindiran. Dan yang paling menyakitkan, mereka harus menelan semua itu tanpa tahu kapan hidup akan berubah. Ujian ketiga adalah ujian batin. Saat fisik masih bisa bergerak, tetapi hati sudah lelah. Mereka mulai bertanya, apakah semua perjuangan ini ada artinya? Apakah hidup memang ditakdirkan untuk berat seperti ini? Pada fase inilah banyak orang memilih menyerah. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sudah tidak sanggup berharap. Namun ramalan menyebut justru disinilah perbedaan antara yang lolos dan yang tertinggal. Mereka yang bertahan bukanlah yang tidak merasa sakit, melainkan yang tetap berjalan meski merasa sakit. Mereka tetap bekerja meski tidak yakin hasilnya. Mereka tetap berbuat baik meski dunia tidak ramah. Mereka tetap jujur meski kejujuran terasa merugikan.
Bab ini menunjukkan bahwa sebelum rizki besar datang, hidup akan mengetuk dengan keras. Seolah ingin memastikan apakah manusia ini masih ingat siapa dirinya saat tidak punya apa-apa. Apakah ia masih ingat cara bersyukur saat tidak ada yang bisa dibanggakan? Dan jika seseorang mampu melewati fase ini tanpa mengubah hatinya menjadi keras, maka ia telah melangkah sangat dekat dengan perubahan besar. Karena hidup hanya memberikan hadiah besar kepada mereka yang tidak berubah menjadi kecil saat diuji. Ujian sebelum kaya bukanlah hukuman, melainkan proses memilih siapa yang benar-benar siap. Setelah melewati lorong gelap yang panjang, datanglah fase yang paling sulit dipercaya. Hidup perlahan mulai membaik. Tidak ada tanda besar, tidak ada perayaan, hanya perubahan kecil yang hampir tidak terasa. Tetapi justru perubahan kecil inilah yang menandai bahwa arah hidup mulai berbalik. Dalam ramalan lama disebutkan bahwa rezeki bagi 5 weton pahing tidak datang seperti hujan deras yang langsung membanjiri, melainkan seperti mata air yang muncul di tanah kering. Awalnya hanya setetes, lalu mengalir pelan, hingga akhirnya menjadi aliran yang bisa menghidupi banyak hal. Perubahan itu sering dimulai dari keputusan sederhana, menerima pekerjaan yang dulu terasa tidak menarik, menolong seseorang tanpa berharap imbalan, mengambil peluang kecil yang dulu dianggap sepele. Tidak ada yang tampak luar biasa, tetapi di balik keputusan kecil itu, nasib sedang digeser sedikit demi sedikit. Beberapa dari mereka merasakan bahwa masalah keuangan tidak lagi seketat dulu. Hutang mulai terbayar satu persatu. Usaha yang dulu sepi mulai mendapat pelanggan. Ada juga yang mendapat kepercayaan mengelola sesuatu yang lebih besar. Semua datang tanpa drama, tanpa sorak-sorai, seolah hidup tidak ingin membuat mereka terkejut. Yang berubah bukan hanya keadaan, tetapi cara pandang. Mereka tidak lagi terbangun dengan rasa takut akan hari esok. Mereka mulai bisa bernapas lebih lega. Makan tidak lagi terasa sebagai beban. Tidur tidak lagi diwarnai kecemasan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil, kini terasa wajar. Namun ramalan juga mengingatkan satu hal, fase ini adalah ujian baru. Ketika rezeki mulai mengalir, kesabaran akan diuji dengan kelimpahan. Apakah mereka tetap rendah hati atau mulai lupa diri? Apakah mereka tetap ingat bagaimana rasanya kekurangan atau mulai memandang rendah orang lain? Bab ini adalah titik peralihan dari gelap ke terang, dari bertahan hidup menjadi mulai hidup, dari menahan napas menjadi bisa menghela napas panjang. Ia mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan dentuman, tetapi sering datang dengan keheningan yang hangat. Dan bagi 5 weton pahing itu, fase ini terasa seperti jawaban atas doa yang dulu diucapkan dengan suara gemetar. Jawaban yang datang tidak sekaligus, tetapi cukup untuk mengatakan hidupmu sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Setiap perjalanan panjang selalu memiliki satu momen yang tidak akan pernah dilupakan. Bagi 5 weton pahing, momen itu disebut sebagai titik balik. Bukan saat mereka sudah benar-benar kaya, tetapi saat mereka menyadari bahwa hidup tidak lagi berjalan ke arah yang sama seperti sebelumnya. Titik balik ini sering datang tanpa tanda istimewa. Tidak ada suara keras dari langit, tidak ada keajaiban yang langsung mengubah segalanya. Ia hadir dalam bentuk perubahan kecil yang terasa besar di dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bangun pagi tanpa rasa takut yang menekan dada. Untuk pertama kalinya, mereka merencanakan hari esok tanpa bayangan gagal yang terus mengganggu pikiran. Orang-orang di sekitar mulai memperlakukan mereka berbeda. Yang dulu hanya melihat sebagai beban, kini mulai melihat sebagai harapan. Yang dulu meremehkan, kini mulai bertanya dan meminta pendapat. Bahkan mereka yang pernah menjauh, perlahan kembali mendekat, seolah ingin mengenal ulang siapa sebenarnya mereka. Namun perubahan yang paling besar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Mereka tidak lagi merasa harus membuktikan apapun.
Mereka tidak lagi sibuk menjelaskan siapa diri mereka. Hidup mereka berbicara dengan caranya sendiri. Hasil usaha mulai terlihat meski belum sempurna. Kepercayaan mulai tumbuh meski belum sepenuhnya pulih. Pada fase ini, banyak dari mereka menoleh ke belakang dan baru menyadari betapa jauh mereka telah berjalan. Luka lama masih ada, tetapi tidak lagi terasa perih seperti dulu. Kegagalan masa lalu tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi pengingat bahwa mereka pernah bertahan saat hampir runtuh. Ramalan lama menyebut titik balik ini sebagai saat beban berganti arah. Jika dulu hidup terasa seperti menarik beban dari depan, kini beban itu terasa seperti mendorong dari belakang. Masih berat, tetapi arahnya membantu. Masih melelahkan, tetapi tujuannya jelas. Bab ini adalah tentang momen ketika seseorang berhenti merasa sebagai korban keadaan dan mulai merasa sebagai pelaku perubahan. Tentang saat air mata tidak lagi menjadi tanda putus asa, melainkan tanda bahwa luka lama akhirnya mengering. Dan di titik balik inilah mereka memahami satu hal penting, bahwa perubahan nasib bukanlah lompatan mendadak, melainkan serangkaian langkah kecil yang akhirnya membawa mereka keluar dari lingkaran lama. Bukan dunia yang tiba-tiba menjadi ramah, tetapi mereka yang akhirnya cukup kuat untuk berjalan tanpa terus menoleh ke belakang. Semakin dalam ramalan ini dibaca, semakin jelas bahwa isinya tidak sekadar berbicara tentang kekayaan. Di balik kisah 5 weton pahing, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam tentang cara manusia menjalani hidup. Ramalan ini seolah bukan ditulis untuk meramal masa depan, melainkan untuk menegur sikap manusia di masa sekarang. Pesan pertama yang tersembunyi adalah tentang kesabaran. Tidak satu pun dari kelima weton itu yang langsung mendapat kemakmuran tanpa melalui masa panjang yang menyakitkan. Mereka semua dipaksa belajar menunggu, bukan sehari atau seminggu, tetapi bertahun-tahun. Menunggu tanpa tahu kapan akan dibalas. Menunggu tanpa jaminan bahwa semua pengorbanan akan dihitung. Dari sinilah kesabaran berubah menjadi karakter, bukan sekadar harapan. Pesan kedua adalah tentang keikhlasan. Dalam perjalanan mereka, banyak kebaikan yang tidak pernah kembali sebagai balasan langsung. Pertolongan yang tidak diingat, kejujuran yang malah merugikan. Namun justru disitulah nilai mereka diuji. Apakah mereka berbuat baik karena ingin dipuji, atau karena memang tidak sanggup berbuat buruk? Ramalan ini menekankan bahwa rezeki besar hanya bisa singgah pada hati yang tidak penuh perhitungan. Pesan ketiga adalah tidak serakah. Ramalan lama mengingatkan bahwa orang yang terlalu haus hasil akan tersandung oleh jalannya sendiri. 5 weton pahing itu digambarkan sebagai mereka yang pernah merasakan cukup sebelum merasakan banyak. Mereka belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena tanpa batas itu, kekayaan hanya akan menjadi bentuk baru dari kekosongan. Pesan keempat adalah tidak menginjak orang lain. Semua kisah sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan nasib datang bukan dari menjatuhkan, melainkan dari bertahan. Mereka tidak naik dengan menjatuhkan pesaing, tetapi naik karena tetap berdiri saat banyak yang tumbang. Ramalan ini seperti mengingatkan bahwa jalan yang kotor mungkin cepat, tetapi tidak pernah panjang. Bab ini memperlihatkan bahwa ramalan bukan sekadar janji tentang uang, melainkan cermin tentang sikap hidup. Ia menanyakan satu hal sederhana. Apakah manusia siap menerima kelimpahan tanpa kehilangan kemanusiaannya? Karena jika kekayaan datang pada hati yang sempit, ia akan berubah menjadi sumber kesombongan. Jika kekuasaan datang pada jiwa yang rapuh, ia akan berubah menjadi alat penindasan. Maka sebelum pintu rezeki dibuka, pintu hati harus lebih dulu dibersihkan. Dan disinilah makna terbesar ramalan itu berada, bahwa nasib tidak hanya ditentukan oleh waktu, tetapi oleh cara seseorang menjaga dirinya saat hidup belum memberinya apa-apa. Ramalan ini bukan tentang siapa yang akan kaya,
melainkan tentang siapa yang tetap manusia saat diberi kesempatan untuk berubah. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari seluruh ramalan itu. Bagian yang sering diabaikan karena tidak berbicara tentang harta, tidak menyebut angka, dan tidak menjanjikan kekayaan secara langsung. Dalam bait terakhir ramalan kuno itu, tertulis sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tetapi menghantam siapapun yang membacanya dengan jujur. Bukan hari lahirmu yang mengangkatmu, melainkan sikapmu terhadap hidup. Kalimat ini seperti petir di siang hari. Selama ini manusia sibuk bertanya, weton apa yang akan kaya? Tahun berapa rezeki datang? Siapa yang paling beruntung? Padahal pesan terpentingnya justru tersembunyi di sini. Weton hanya penanda, bukan penentu. Ramalan hanya petunjuk, bukan keputusan. 5 weton pahing itu tidak disebut karena mereka istimewa sejak lahir, melainkan karena mereka berubah selama hidup. Mereka tidak diangkat karena tanggal lahirnya, tetapi karena cara mereka bertahan saat hidup tidak adil. Mereka tidak dipilih karena nasib, tetapi karena sikap. Di titik ini, makna seluruh perjalanan menjadi jelas. Kesulitan di awal bukan kutukan, kehilangan bukan hukuman, fitnah bukan akhir. Semua itu adalah proses membentuk manusia yang sanggup memegang sesuatu yang besar tanpa merusaknya. Ramalan ini seperti menampar kesadaran kita. Jika seseorang lahir di weton baik, tetapi malas, sombong, dan kejam, maka ia tetap akan jatuh. Sebaliknya, jika seseorang lahir di weton biasa, tetapi sabar, jujur, dan tidak menyerah, maka hidup tetap bisa mengangkatnya. Inilah hentakan terbesarnya. Rezeki tidak tunduk pada weton, tetapi tunduk pada hukum sebab akibat. Siapa yang menanam kesabaran, menuai kepercayaan. Siapa yang menanam kejujuran, menuai kesempatan. Siapa yang menanam ketulusan, menuai pertolongan. Pada akhirnya, 5 weton pahing itu hanyalah simbol. Simbol tentang manusia yang diuji sampai hampir hancur, tetapi tidak berubah menjadi buruk. Mereka boleh jatuh, tetapi tidak memilih menjadi licik. Mereka boleh miskin, tetapi tidak memilih menjadi curang. Mereka boleh terluka, tetapi tidak memilih melukai. Dan di sanalah perubahan nasib terjadi. Bab ini menutup semua pertanyaan dengan satu jawaban keras dan jujur. Bukan ramalan yang mengubah hidup, tetapi pilihan manusia di dalam hidupnya sendiri. Jika ramalan ini benar terjadi di tahun 2026 nanti, maka yang terbukti bukanlah kekuatan weton, melainkan kekuatan manusia yang tidak menyerah meski hidup berkali-kali ingin menjatuhkannya. Dan mungkin pesan ini tidak hanya untuk mereka yang lahir di pahing, tetapi untuk siapapun yang hari ini masih bertahan di tengah hidup yang belum ramah. Sahabat semua, kisah tentang 5 weton pahing ini bukan sekedar cerita tentang siapa yang akan kaya di tahun 2026, tetapi tentang bagaimana manusia diuji sebelum diberi jalan yang lebih lapang. Jika wetonmu termasuk di dalamnya, jadikan ramalan ini sebagai pengingat untuk tetap rendah hati, tidak serakah, dan tidak melupakan kebaikan yang pernah kamu lakukan saat hidup masih sempit. Dan jika wetonmu tidak termasuk, jangan berkecil hati, karena rezeki tidak pernah mengenal hari lahir, melainkan mengenal usaha, kesabaran, dan sikap hati. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat bagi siapapun yang hari ini sedang berada di titik lelah, merasa tertinggal, atau hampir menyerah. Ingatlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dijalani dengan niat yang lurus. Mungkin hari ini kamu masih berjalan dalam gelap, tetapi bukan berarti cahaya tidak sedang disiapkan. Jika kamu merasa cerita ini memberi makna, silahkan tekan tombol like agar pesan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tetap kuat, tetap jujur, dan tetap berbuat baik di tengah perjalanan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.